A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Zulkifli dalam Al-Quran. Nabi Zulkifli tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana, yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Adapun dalam tafsir Ibnu Katsir menuliskan nama rajanya adalah Al-Yasa. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub. Nama aslinya Basar. Basarlah satu-satunya yang selamat dari reruntuhan rumah yang menewaskan semua anak Nabi Ayub. Nabi Zulkifli AS dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau tak pernah marah, amanah, adil, dan teguh dalam pendirian yang diwarisi dari sang ayah. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi Zulkifli belum pernah berbohong kepada siapapun. Semua janji yang diucapkannya senantiasa ditepatinya, sehingga teman-teman dan orang-orang sangat senang kepadanya. Selain itu, dia cepat dikenal masyarakat lantaran semua tingkah lakunya mencerminkan kebaikan dan kebenaran. Sikap dan pendiriannya tidak mudah goyah. Emosinya benar-benar terkontrol secara baik. Saat ditimpa cobaan dan mendapat masalah, ia pun menerimanya secara sabar, tak mau mengeluh atau cerita ke orang lain. Ia lebih suka curhat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli dibesarkan di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Raja tidak suka mementingkan dirinya. Semua pikiran, tenaga, dan harta kekayaannya ditumpahkan demi wilayah dan bangsa yang dicintainya. Wajar kalau seluruh rakyatnya hidup makmur dalam suasana kedamaian. Sayangnya, raja itu sudah sangat tua dan tidak memiliki keturunan sama sekali. Sang raja sangat bingung dan gelisah mengenai penggantinya kelak, termasuk nasib negara dan warganya. Nabi Zulkifli AS memenangkan sayembara raja. Berhari-hari sang raja memikirkan persoalan tersebut. Dia pun meminta pertimbangan dan berdiskusi dengan para penasihat istana. Akhirnya ditemukan jalan keluar terbaik, yakni mengadakan sayembara terbuka. Dalam tempo cepat, pengumuman sayembara sudah tersebar ke seluruh daerah kekuasaannya. Di antara materi sayembara itu ialah untuk memberi kesempatan kepada seluruh rakyatnya agar bisa memimpin negaranya. Adapun caranya, raja diminta hadir di halaman istana yang luas pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Saat yang ditunggu tiba. Sejak pagi hari, rakyat berbondong-bondong datang memenuhi alun-alun istana untuk mengikuti sayembara. Nabi Zulkifli AS ada di antara kerumunan massa. Mereka harap-harap cemas menanti kemunculan raja di panggung utama. Beberapa dari mereka ada yang percaya diri dan yakin akan bisa duduk di atas singgasana menggantikan raja. Setelah para pengawal istana berusaha menenangkan rakyat, raja baru menampakkan diri dengan baju kebesarannya. Spontan terdengar gemuruh tepuk tangan menandai rasa hormat dan cintanya terhadap raja. Raja berdiri di mimbar dan memandang lautan manusia yang telah menyambut dan menanti pernyataannya. Rakyat terdiam, suasana hening. Inilah kata sang raja. Wahai seluruh rakyat yang aku cintai, seperti diketahui, kini aku sudah lanjut usia. Aku pun tidak mempunyai keturunan yang bisa meneruskan kejayaan kerajaan ini. Sementara aku tidak akan lama lagi berada di antara kalian. Sebagaimana yang berlaku selama ini, titah raja selalu dituruti dan tingkah lakunya diikuti rakyatnya. Maka dari itu, aku akan mengambil salah satu dari kalian yang terbaik sebagai persyaratan utama. Orang yang akan menempati posisiku adalah orang yang pada siang hari melakukan puasa dan malam hari mengerjakan ibadah. Juga tidak akan marah-marah kepadanya
akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua. Demikian isi pidato raja dengan nada bicara yang tegas dan berwibawa. Selesai memberikan penjelasan, raja mempersilakan rakyatnya yang merasa sanggup dengan persyaratannya agar mengangkat tangannya. Namun, setelah ditunggu beberapa lama, tidak ada seorang pun yang berani mengacungkan jarinya. Bagi mereka, ketentuan ini jelas sangat berat. Tiba-tiba seorang pemuda yang bernama Bashar Zulkifli mengangkat tangan, melangkah ke hadapan raja, kemudian berkata dengan mantap tapi tetap rendah hati. Kata Bashar Zulkifli, "Maaf Baginda, kiranya hamba sanggup menjalankan puasa pada siang hari dan mengerjakan ibadah pada malam hari." Semua yang hadir terkejut, tak terkecuali raja. Raja tidak yakin kepadanya, mengingat usia Nabi Zulkifli masih sangat muda. Raja mengamati Nabi Zulkifli secara detail dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nabi Zulkifli kembali menegaskan, "Wahai Paduka, hamba tidak main-main dengan ucapan hamba. Apa yang Paduka minta akan hamba laksanakan." Raja terdiam sejenak, lantas memutuskan untuk mengabulkan permohonan Nabi Zulkifli. Dalam beberapa menit acara sayembara usai. Rakyat membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Nabi Zulkifli tidak terlena kemewahan. Malam harinya sang raja bisa tidur tenang. Dia senang sebab sudah menemukan putra mahkota. Sejak itu Nabi Zulkifli tinggal di dalam istana menemani kegiatan-kegiatan raja. Namun kemewahan segala fasilitas istana, kilauan permata, hamparan permadani, dan empuknya ranjang tidur tidak membuat Nabi Zulkifli lupa daratan. Dia tetap menjadi diri sendiri, hidup sederhana seperti dulu. Menjelang detik-detik mangkat, raja berpesan kepada Nabi Zulkifli agar tetap menjalankan persyaratan sepeninggalnya. Nabi Zulkifli pun bersumpah akan menjaga amanat tersebut hingga akhir hayatnya. Kewafatan sang raja menimbulkan duka yang mendalam bagi rakyat, apalagi bagi Nabi Zulkifli. Mereka berduyun-duyun mengantarkan raja ke peristirahatan terakhir. Negeri itu dirundung masa berkabung beberapa hari. Sesuai kesepakatan, kekosongan kursi raja segera ditempati Nabi Zulkifli yang merangkap sebagai hakim. Rakyat sangat berharap pemimpin baru mereka lebih membawa kebaikan, kemakmuran, dan kedamaian. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli mulai mengatur jadwal berpuasa, beribadah, serta melayani rakyatnya sepenuh jiwa dan raganya. Nabi Zulkifli bekerja hampir tidak mengenal waktu, pagi, siang, maupun malam. Seluruh kebutuhan dasar rakyatnya dipenuhi. Urusan-urusan mereka diselesaikannya secara baik dan adil, tanpa menimbulkan gejolak atau memunculkan konflik baru. Dia tidak mau membeda-bedakan orang yang meminta uluran tangannya. Semua diperlakukan sama dan dihadapi dengan sabar. Hasilnya, di bawah kepemimpinannya, rakyat bisa hidup senang, tenteram, dan bahagia. Selain itu, yang paling penting, sejak menjadi raja, Nabi Zulkifli makin bertambah besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Zulkifli sebagai berikut. Surah 21 Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, surga. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Surah 38, Sot, ayat 48 sampai 50. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. 16. Nabi Zulkifli alaihissalam. Nama Zulkifli atau Bishir atau Bashar bin Ayub. Usia 75 tahun. Periode sejarah 1500 sampai 1425 sebelum Masehi. Tempat diutus Damaskus dan sekitarnya. Tempat wafat Damaskus. Sebutan kaumnya bangsa Arami dan Amori, kaum Rom, Syria dan Yordania. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.